Oke, mari kita langsung masuk ke ulasan materi kali ini. Hari ini kita bakal sedikit menantang, bisa dibilang menantang sebuah standar mutlak di budaya kita, yakni ide bahwa menolong seseorang tanpa syarat itu selalu, di segala situasi, jadi hal yang benar. Siap-siap ya, karena apa yang kita bahas kali ini mungkin bakal benar-benar mengubah cara kita mendefinisikan makna kebaikan. Coba ingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngebantu seseorang, udah ngorbanin waktu, tenaga, bahkan uang, ujung-ujungnya malah baru sadar kalau ternyata Anda cuma lagi mendanai kebiasaan buruk mereka? Atau yang lebih parah, Anda ngerasa kayak, wah jangan-jangan selama ini saya cuma dimanipulasi nih. Percaya deh, Anda nggak sendirian. Ini bukan cuma ilusi atau sekedar perasaan Anda aja. Fenomena sosial ini beneran nyata dan sering banget kita temuin. Masalahnya gini, kita ini sering damlat keliru mengartikan jadi orang baik itu sama dengan jadi keset yang rela diinjak-injak orang lain sesuka hati. Di satu sisi, memang ada tekanan ekspektasi sosial yang nuntut kita buat ngasih belas kasihan buta. Kayak ada aturan tak tertulis kalau orang baik itu harus selalu bilang ya. Tapi, sumber-sumber yang kita ulas menunjukkan kalau realitas spiritual dan moral dari kasih yang membangun itu justru menuntut kita buat berani bilang tidak dan menetapkan batas yang tegas. Terkadang, menolak untuk ngebantu itu justru bentuk kasih sayang yang paling jujur loh. Nah, kalau kita lihat dari kacamata klinis, Asosiasi Psikologi Amerika atau APA menyebut kondisi ini sebagai learned dependency atau ketergantungan yang dipelajari. Bayangin aja, misalnya ada kerabat yang ngutang terus karena gaya hidupnya boros dan Anda yang selalu nombokin utangnya. Lama-lama, mereka bakal secara sadar pakai rasa iba atau drama buat dapat bantuan Anda, tanpa ada niat sedikit pun buat berubah atau mengatur keuangan dengan benar. Mereka sadar betul loh kalau bertindak sebagai korban itu sangat menguntungkan dan jauh lebih gampang buat mereka. Yang bikin tambah menarik, ini tuh sama sekali bukan fenomena psikologis baru yang cuma ada di zaman modern. Teks-teks kuno bahkan udah menyoroti masalah yang persis sama. Coba lihat kutipan dari Injil Yohanes ini. Di situ dicatat dengan sangat tajam gimana orang-orang mengeksploitasi kemurahan hati cuma karena mereka pengen terus dikasih makan, bukan karena mereka nyari kebenaran atau pengen jadi lebih baik. Fakta bahwa manipulasi semacam ini udah dicatat ribuan tahun lalu membuktikan banget kalau masalah ini udah mendarah daging dalam sifat dasar manusia. Terus kalau kita balik lagi ke era modern, pakar-pakar psikologi seperti Henry Cloud dan Melody Beattie punya istilah sendiri buat pola perilaku ini, enabling behavior. Ini tuh terjadi ketika bantuan Anda, entah itu minjemin uang, ngasih tempat tinggal gratis, atau sekedar dukungan emosional, justru malah jadi bensin buat tindakan destruktif mereka. Anda mungkin ngerasa udah jadi pahlawan atau penyelamat nih, padahal tanpa sadar, Anda justru lagi menyuburkan masalahnya dan bikin disfungsi orang tersebut makin panjang. Dan jujur, ini bagian yang sangat menakjubkan. Kalau kita perhatikan, pemikiran lintas zaman soal topik ini ternyata sinkron banget. Prinsip psikologi perilaku modern soal enabling behavior tadi ternyata selaras sempurna sama larangan eksplisit di Al-Quran. Tepatnya surah Al-Ma'idah ayat 2 yang dengan tegas melarang kita buat tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi dari konsekuensi teks kuno Alkitabiah sampai ketemuan psikologi saat ini, semuanya sepakat pada satu hal mutlak. Jangan pernah memfasilitasi kerusakan, sekecil apapun itu. Berangkat dari pemahaman tadi, kita sampai di satu poin etis yang menurut saya krusial banget. Ngasih dukungan, baik itu secara finansial, fasilitas, perlindungan sosial, atau bahkan sekedar pembenaran moral buat mereka yang terus-terusan bikin kerusakan, itu sebenarnya bikin Anda ikutan terlibat. Seperti yang diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, menyetujui atau memfasilitasi tindakan yang merusak, bikin si pemberi ikut bertanggung jawab secara moral atas kehancuran yang terjadi. Jadi alasan, niatnya kan cuma pengen bantu, itu sama sekali nggak membebaskan kita dari tanggung jawab. Gimana dengan tradisi filsafat timur? Nah, mereka juga ambil sikap yang sama tegasnya. Konsep tindakan benar dalam Buddhisme ngajarin kalau welas asih yang sejati itu mutlak butuh yang namanya kebijaksanaan. Membantu seseorang mempertahankan kecanduannya, itu bukan welas asih. Terus di Hinduisme, ada konsep dharma yang nekenin kalau perbuatan baik itu harus sejalan dengan keteraturan moral dan tanggung jawab sosial, bukan cuma sekedar respons otomatis gara-gara dorongan rasa kasihan sesaat. Semua prinsip ini ngarahin kita ke satu konsep yang, ya mungkin kedengerannya agak keras sih di telinga modern kita. Di 2 Tesalonika dibilang dengan lugas banget, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, kedengerannya ekstrim ya. Tapi tunggu dulu, mari kita pahami konteksnya. Ini sama sekali bukan tentang ngabain mereka yang lagi sakit, lansia, atau yang kena musibah di luar kendali mereka. Ini adalah teguran spesifik buat mereka yang secara fisik dan mental mampu, tapi emang sengaja nolak buat usaha, dan malah milih ketergantungan kronis sebagai gaya hidup.
Nah, disinilah letak esensi pembedanya. Sekali lagi, ini bukan soal kita jadi orang yang dingin atau kejam. Ini soal membedakan antara bantuan yang memberdayakan versus yang sekedar memanjakan. Bantuan yang benar dan sehat itu pasti mendorong kemandirian, kedisiplinan, dan daya juang. Sebaliknya, manjain seseorang tanpa batas itu ibarat kita lagi menghancurkan kapasitas bertahan mereka, kita meruntuhkan harga dirinya, dan pada akhirnya merampas martabat mereka sebagai manusia yang harusnya mandiri. Terus praktiknya di dunia nyata gimana kalau berhadapan sama hubungan yang toksik? Literatur kuno dari Matius dan Titus ngasih cetak biru yang sistematis banget nih. Pertama, kasih peringatan teguran yang jelas. Kedua, kalau dicuekin, kasih teguran keras atas perilakunya yang merusak itu tanpa kompromi. Dan ketiga, ini yang biasanya paling berat, menjauhlah. Sekali lagi ya, tujuannya bukan karena benci, tapi murni ngasih ruang supaya mereka mau nggak mau harus ngadepin konsekuensi hidup dari pilihan mereka sendiri. Dan Anda tahu, psikologi perilaku mengkonfirmasi langkah keras tadi loh. Logikanya, kalau Anda terus-terusan bertindak sebagai jaring pengaman yang ngehapus dampak buruk dari pilihan sembrono seseorang, mereka secara harfiah nggak bakal pernah berubah. Kenapa mereka harus repot bersusah payah berubah kalau Anda selalu ada di sana buat beresin kekacauan mereka? Konsekuensi, betapapun pahit dan nyakitinya, seringkali adalah guru yang paling efektif buat kedewasaan seorang manusia. Sayangnya, di zaman sekarang ini tekanan dari masyarakat sering bikin kita takut dihakimi dan memunculkan apa yang disebut budaya belas kasihan impulsif. Gara-gara takut dibilang nggak peduli atau kurang empati, ujung-ujungnya kita malah mendukung para manipulator. Kita rela ngeluarin duit buat perilaku yang jelas merusak, ngebela habis-habisan individu yang toksik, bahkan ikut nyebarin disinformasi demi ngebela pihak yang pinter banget main sebagai korban. Jadi, kesimpulan krusial dari seluruh analisis sumber-sumber ini adalah kita butuh menemukan titik keseimbangan yang sering disebut kedewasaan rohani. Ingat rumus ini baik-baik ya. Kebenaran tanpa kasih sayang hanyalah sebuah kekejaman yang melukai orang lain. Tapi sebaliknya, kasih sayang yang dikasih secara membabi buta tanpa menjunjung kebenaran dan batas moral itu adalah permisivitas yang sangat berpotensi menghancurkan. Kita harus berani beroperasi tepat di tengah-tengah kedua elemen ini. Pada akhirnya, tujuan kita adalah mencapai belas kasihan yang matang. Belas kasihan jenis ini menuntut kita buat bisa membedakan dengan bijaksana. Kita harus jeli ngelihat realitas. Siapa sebenarnya yang saat ini benar-benar butuh uluran tangan buat bangkit? Siapa yang cuma sekedar manfaatin kebaikan Anda? Siapa yang hatinya lagi hancur dan sungguh perlu dirangkul? Dan siapa yang saat ini justru harus dibiarkan sendirian agar mereka terbentur dan belajar dari konsekuensi perbuatannya? Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif nih. Nanti, sebelum Anda bergegas maju buat memperbaiki masalah orang lain, coba berhenti sejenak dan tanyain ke diri Anda sendiri dengan jujur. Apakah Anda benar-benar lagi melayani pertumbuhan dan kemandirian mereka? Atau jangan-jangan diam-diam Anda cuma lagi ngasih makan disfungsi mereka supaya Anda ngerasa kayak pahlawan? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin bakal mengubah cara Anda berbuat baik untuk selamanya. Terima kasih udah ikut mendalami materi ini bareng saya, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya ya.